dievaluasi lagi dan diperbaiki, bukan hanya sekedar rapat kunjungan doang, perbincangan doang, tapi tindakannya nggak ada, sama aja gitu loh. Sebab itu kerajaan Arab Saudi merasa kurang yakin, yang dimana negara jiran kita itu berturut-turut tiap tahunnya mendapatkan award ya, mendapatkan penghargaan pengurusan haji terbaik loh. Kok kita masih seperti ini terus? Adik kita dipangkas kuotanya 50%. Bayangin nih, cukup jauh perbedaan guys. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke. Ini ada kabar yang menurut aku sangat mengecewakan banget dan bahkan kita sedih dong ya. Yang sudah antri berpuluh-puluh tahun, berjuta orang juga. Tapi untuk tahun 2026 ini resmi dikurangi 50% kuota haji. Allahu Akbar guys. Yang dimana jiran kita ya itu mendapatkan award ya, yang dimana pemerintah Arab Saudi itu memberikan ya award tersebut kepada pengurusan haji terbaik di dunia guys ya, dan kita malah dipotong 50%. Ini sedih banget guys ya, sedih banget. Of course pasti akan semakin panjang antrian kita untuk mengerjakan ibadah haji ini. Nih, kuota haji 2026 resmi dikurangi 50%, ini kata BPS. Banyak sekali berita yang beredar guys ya. Kuota haji dikurangi hingga 50%, anggota DPR protes. Nah, ini apakah karena kesalahan jemaah sendiri ataupun karena kesalahan pengurusannya ataupun pemerintah Indonesia itu sendiri? Kita harus berbenah ini. Kita harus bercermin ya, di mana letak kesalahan kita ya. Apakah karena jamaahnya kurang apa ya guys ya? Banyak nih ya masalah-masalah yang masalah-masalah yang ada di Arab Saudi sana guys ya, tentang jemaah haji Indonesia ini. Jadi di saat Malaysia disanjung gitu loh cuy, kita pula malah dipotong guys ya. Jadi sedih banget dong ya. Kuota haji 2026 terancam dipotong 50%. Gagalnya haji 2025 ini mulai terbongkar. Nah, kita coba lihat faktanya seperti apa. Link ada di description jika kalian mau nonton video evaluasi langsung. Jangan sampai tahun depan seperti ini lagi. Ini sudah capek Pak Menteri katanya. Ke barat, ke timur. Tak baik kawan. Tak baik. Tak apa-apa, evaluasi Pak Menteri, jangan seperti ini, kasihan ya, pada saudara-saudara kami yang akan berangkat haji tahun depan. Evaluasi jangan seperti ini. Ini bukti Pak Menteri. Ini dia mau berangkat dari Arafah ke Musdalifah aja sudah hampir jam 12. Sementara kita harus mabit jam 12 sudah di Musdalifah. Ini semua bingung. Banyak yang terlantar guys. Sedih loh. Ini bukan case sekali dua kali gitu loh. Bahkan setiap ada musim haji ini itu ada aja masalah yang didapatkan ya. Dan konon cerita di 2025 ini terburuk. Teman-teman semua, ini kabar penting yang tak boleh kita anggap sepele. Ya jelas Pak. Kepala Badan Pengelola Haji Indonesia, Gus Irfan Yusuf, menyebut bahwa ada wacana dari Arab Saudi untuk mengurangi kuota haji Indonesia tahun 2026 hingga 50%. Bukan main. Ini banyak. Bukan isu kecil. Ini sinyal darurat bahwa penyelenggaraan haji Indonesia sedang dalam sorotan tajam. Bener. Dan bisa berdampak langsung ke jutaan calon jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Sebelum kita bahas lebih jauh, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Channel ini akan terus menyuarakan kepentingan publik dalam isu-isu strategis nasional, termasuk haji. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan oleh Kepala BP Haji Gus Irfan Yusuf dalam sebuah pernyataan resmi. Beliau menyebut bahwa pihak Arab Saudi tengah mengevaluasi penyelenggaraan haji 2025 dan ada wacana bahwa Indonesia akan terkena dampaknya. Kuota dikurangi hingga setengah. Untuk gambaran, kuota Indonesia tahun 2025 adalah sekitar 221.000 jemaah.
Jika dikurangi 50%, maka lebih dari 110.000 orang batal berangkat tahun depan. Bayangin. Ini bukan sekadar angka. Ini artinya semakin banyak antrian makin panjang. Jemaah lansia makin berisiko wafat sebelum berangkat. Betul, Simpanan dana haji makin lama tertahan. Wacana pengurangan ini bukan muncul tanpa alasan. Arab Saudi menyoroti sejumlah masalah serius dalam pelaksanaan haji tahun ini oleh Indonesia. Beberapa poin yang menjadi perhatian. Pertama, data istita'ah kesehatan yang tidak valid. Banyak jemaah yang seharusnya tidak layak berangkat tetap lolos sistem dan akhirnya mengalami kondisi kritis, bahkan wafat di pesawat. Kedua, keterlambatan transportasi. Bus tidak datang tepat waktu, membuat jemaah kelelahan, kepanasan, bahkan terlantar di Musdalifah dan Mina. Video dan kesaksian jemaah membanjiri media sosial. Beberapa dari mereka terpaksa jalan kaki belasan kilometer. Ketiga, koordinasi dengan pihak Arab Saudi buruk. Masih banyak keluhan bahwa sistem yang diminta Saudi tidak sepenuhnya dipenuhi. Misalnya, pemetaan kesehatan berbasis digital, integrasi data visa, serta koordinasi teknis maktab kesyarikah. Arab Saudi sekarang menuntut standar yang tinggi, bukan sekadar administratif. Siapa yang tidak siap, ya ditinggal. Kalau kita bicara siapa yang paling bertanggung jawab atas risiko pengurangan kuota ini, maka jawabannya jelas. Kementerian Agama sebagai regulator dan penyelenggara, BP Haji sebagai pengelola operasional, PPIH dan Satuan Tugas Lapangan yang seharusnya menjadi pelaksana teknis di Saudi. Sebab peringatan-peringatan soal istita'ah dan sistem digitalisasi haji sudah disampaikan sejak lama. Tapi, seperti biasa, diabaikan. Ketika gagal, yang muncul justru dalih dan pembentukan task force baru, seolah semuanya bisa diperbaiki hanya dengan struktur birokrasi tambahan. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya task force. Yang lebih mendesak adalah audit total sistem manajemen haji, mulai dari pengadaan, kerja sama dengan vendor Saudi, hingga ke lapisan pelaksanaan di lapangan. Dalam berbagai pernyataannya, Kemenak dan BP Haji menyatakan sedang berupaya melakukan diplomasi intensif ke pihak Saudi. Itu bagus, tapi diplomasi tak akan banyak berarti tanpa komitmen reformasi nyata. Arab Saudi bukan negara yang bisa diyakinkan hanya dengan janji dan presentasi. Ya, mereka ingin hasil konkret. Layanan bus harus tepat waktu, data kesehatan harus valid dan digital, makanan harus sesuai standar, dan tidak boleh fiktif. Kalau Indonesia tidak memenuhi, maka jangan heran kalau Saudi mengalihkan kuota kita ke negara lain yang lebih siap. Dan itu sudah pernah terjadi ke negara-negara Afrika beberapa tahun lalu. Kalau kuota 2026 dikurangi 50%, dampaknya akan menjalar ke 2027 dan tahun-tahun berikutnya, karena antrean makin padat. Simpanan dana haji membengkak dan menimbulkan risiko pengelolaan keuangan. Potensi protes sosial, terutama dari masyarakat daerah, dengan antrian belasan hingga puluhan tahun. Yang paling ironis, pemerintah kita belum terlihat membuat roadmap perbaikan yang konkret. Hanya janji, kunjungan, dan rapat. Jadi, teman-teman, kita sekarang berada di titik krusial. Wacana pemangkasan kuota haji 2026 adalah peringatan keras dari Arab Saudi bahwa manajemen haji kita tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Kita perlu audit terbuka terhadap pelaksanaan haji 2025. Evaluasi kinerja semua mitra dan vendor. Penerapan teknologi dan data digital secara utuh, bukan sekadar formalitas. Dan yang paling penting, transparansi ke publik. Jangan menutupi masalah hanya demi pencitraan. Kalau kita gagal berbenah, maka pemangkasan kuota bukan hanya akan terjadi di 2026,
bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kalau kamu sepakat bahwa haji bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal manajemen, keadilan, dan akuntabilitas publik. Oke guys ya, ini sedih banget loh ya. Jadi masalah di sini itu complicated banget, yang dimana itu tentang pengurusannya yang kurang efisien guys ya. Bahkan banyak sekali jemaah-jemaah yang terlantar berjalan kaki sejauh belasan kilometer. Dan kalau ini benar-benar dipangkas, itu antrian semakin panjang pastinya. Dan yang anehnya lagi tuh ya, yang diminta oleh kerajaan Arab Saudi tentang kesehatan para jemaah ini tidak begitu valid guys ya. Bahkan ada orang yang sudah sepuh, sudah uzur itu bisa berangkat gitu. Dan alhasil sampai di sana seperti apa guys ya. Jadi semoga bisa dievaluasi lagi dan diperbaiki, bukan hanya sekedar rapat, kunjungan doang, perbincangan doang, tapi tindakannya nggak ada, sama aja gitu loh. Sebab itu kerajaan Arab Saudi merasa kurang yakin gitu loh dengan pengurusan haji yang sebab fakta-fakta banyak, apalagi sekarang ini kan di era digital, di era media sosial, yang dimana jemaah-jemaah ini juga posting gitu loh, ternyata pengurusannya seperti ini dan ternyata kita terlantar. Itu kan beredar di media sosial guys. Nah, ini sejumlah masalah yang dihadapi jemaah haji 2025. Ibadah haji 2025, jemaah haji Indonesia keluhkan berbagai layanan buruk gitu loh guys ya di tahun ini. Jadi seperti apa? Kita play lagi guys ya. Ini daripada Berita TV guys. Ini jalan kaki. Ini cara dari pengurusannya ke Mina. Bahkan Jaraknya kurang lebih 3 kilo. 3 kilo. Tadi saya ikut bis, tapi karena bisnya macet, stuck. Akhirnya diputuskan untuk turun dan jalan kaki. Jemaah lebih memilih berjalan kaki karena bus yang ini stuck gitu ya, untuk berpindah dari Musdalifah menuju Mina. Tidak memiliki aturan pelayanan yang jelas dan justru merugikan. Masalah ini diduga menjadi penyebab meninggalnya seorang jemaah haji Indonesia guys. Sebab apa? Di tengah gurun seperti ini itu berjalan lebih dari 3 kilo guys ya. Kalau sudah berumur, sudah uzur, of course pasti nggak mampu gitu loh ya. Masya Allah guys, semoga husnul khotimah. Nah, karena muter karena di situ penumpangnya adalah penumpang risti, orang-orang tua yang memiliki gangguan kesehatan yang tingkat tinggi. Nah, sehingga tempat saya ada yang meninggal dunia 1 orang. Kemudian yang 3 orang datang ke tempat situ hanya diinfus 1, yang 2 itu ya kepayahan sekali tadi. Kelelahan. Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh mantan Menpora Imam Nahrawi yang juga tengah melakukan ibadah haji melalui akun Instagramnya. Oke. Semua jamaah jalan kaki karena bis berhenti stuck, tidak ada angkutan. Kalau toh ada angkutan itu tidak bisa berjalan. Kementerian Agama mengatakan peristiwa ini terjadi karena beberapa hal. Salah satunya kendala inkonsistensi jadwal. Nah, ya tidak pas jadwalnya. Kementerian Agama mengaku telah melakukan tindakan pencegahan dan meminta maaf atas insiden yang telah terjadi. Nah, meskipun klarifikasi guys, petugas Haji Indonesia yang berjaga di berbagai maktab atau pintu gerbang jamaah di Musdalifah mencoba menahan agar tidak ada yang jalan kaki, tetapi kondisi psikologis pada waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk menahan terlalu lama, dan akhirnya sebagian jamaah melakukan atau memutuskan diri untuk berjalan kaki. Atas nama penanggung jawab petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di Tanah Suci Mekah, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang didapatkan oleh jamaah haji Indonesia selama proses pergerakan tersebut. Selain transportasi, berbagai masalah yang dihadapi jemaah haji ya, tentang kesehatan banyak dikeluarkan sebagai melalui media sosial. Nah kan, di era digital ini mulai dari pengaturan kelompok saat pemberangkatan jadwal, nah kan banyak sekali guys ya ini
ya untuk masalah-masalah yang timbul gitu loh ya. Sebab ini kan era media sosial, jadi jemaah pun melakukan apa ya guys ya, upload video ataupun kegiatan yang sekarang yang dialami merasa tidak selesa, of course komplain dong ya. Dan ini dinotis gitu dengan masyarakat luar guys. Dan ini menjadi salah satu hal yang buruk nantinya ya ke depannya jika benar-benar kerajaan Arab Saudi ini tidak lagi percaya kepada pengurusan jemaah haji Indonesia guys. Tadinya itu tahun-tahun lalu itu tunggal satu syarikah, satu perusahaan swasta yang dijadikan mitra. Di tahun ini itu multi syarikah, ada 8 perusahaan swasta yang menjadi mitra untuk menyediakan berbagai kebutuhan ratusan ribu jamaah kita yang ada di Saudi. Nah sayangnya putusan ini persiapan dan terutama di level teknis itu saya melihatnya itu belum tuntas. Aduh guys ya, sedih banget ya, sedih banget seriusan ya. Ini kalau jadi dipangkas kuotanya, Masya Allah semakin panjang antriannya guys ya. Dan pasti banyak sekali orang-orang yang sudah umur uzur gitu guys ya, dan akhirnya tidak bisa berangkat sebab kuotanya dipangkas dan kita harus mengantri cukup lama. Masya Allah, semoga ini bisa diperbaiki, berbenah gitu loh guys ya. Yang dimana negara jiran kita itu berturut-turut tiap tahunnya mendapatkan award ya, mendapatkan penghargaan pengurusan haji terbaik loh. Kok kita masih seperti ini terus, ada aja kendalanya gitu loh ya. Oke, kita lihat nih, Malaysia diiktiraf pengurusan haji terbaik di dunia. Bayangin nih, Masya Allah, tabarakallah, ini tiap tahunnya loh terbaik di dunia. Bayangin, Masya Allah, terbaik. Pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labaikum untuk tahun keempat berturut-turut. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award. Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji. Luar biasa. CEO dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang, tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan syarikat Masyarik Al-Masiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. Oke guys ya, ini 4 tahun berturut-turut Malaysia diiktiraf pengurusan haji terbaik di dunia, yang dimana di kita dipangkas kuotanya 50%. Bayangin nih, cukup jauh perbedaan guys ya. Ya kita tahu cuy, nanti ada yang komen pasti, Indonesia ini luas, masyarakatnya juta-juta gitu ya. Tapi kembali lagi,
Semua itu tentang pengurusannya sih ya. Kalau pengurusannya itu bijak betul dan efisiensi dan boleh dikatakan berpihak kepada jemaah, pasti akan berjalan lancar gitu loh ya. Dan syarat-syarat yang ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi juga harus dipatuhi gitu ya, dengan detil para jemaah ya, kesehatannya macam mana, umurnya berapa, itu harus detil gitu loh ya. Jadi jangan sampai ada yang sampai di sana kelelahan ya, sebab keletihan sebab sudah berusia gitu ya. Itu kan aduh guys, sedih gitu loh ya. Jadi semoga aja bisa bercermin dengan jiran ya, yang dimana ini 4 tahun berturut-turut dan pelayanannya memang terbaik. Bahkan ini kerajaan Arab Saudi yang memberikan penghargaan ini gitu loh guys ya. Bukan senang loh mengontrol semua ini ya, sebab haji itu memang melibatkan ibadah yang benar-benar cukup melelahkan ya, cukup menguras tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita reaction sebelum-sebelumnya itu dengan fasilitas yang didapatkan jemaah haji Malaysia itu cukup luar biasa ya, cukup selesa lah. Jadi jemaah-jemaah itu pun menunaikan ibadah dengan gembira, dengan tanpa ada tekanan dan lain sebagainya guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa cuy tentang ini ya? Semoga aja kerajaan Arab Saudi tidak jadi memangkas 50%-nya dan semoga bisa diperbaiki ya untuk pengurusan haji yang ada di Indonesia ini, dan bisa menyusul lah ya penghargaan seperti Malaysia layaknya guys ya. Sedih padahal deket loh ya. Apa salahnya sih kita datang ke tabung haji untuk belajar, berkongsi pengalaman ataupun cara manajemennya itu seperti apa, bisa sukses gitu loh guys ya. Kan tidak ada salahnya kita bisa belajar di mana aja gitu loh. Jadi jangan tutup mata, jangan tutup pikiran, kita buka minda kita ya, kita berjaya bersama lah, intinya seperti itu guys ya. So menurut kalian, tinggalkan komentar terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.